Halo teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan lancar selalu ya teman-teman ya. Nah teman-teman, di video kali ini saya mau bahas sedikit nih tentang salah satu laptop ya. Sorry, bukan salah satu ya, tapi memang satu karena saya bukan orang yang pakai laptop banyak-banyak. Kebutuhannya juga nggak terlalu berat juga anyway. Jadi ini laptop yang sehari-hari saya gunakan untuk jadi daily driver saya untuk membantu menemani pekerjaan saya. Laptop ini ya teman-teman, kalau sudah nonton video-video saya yang sebelumnya yang udah agak lawas 1 tahun atau lebih yang lalu lah ya, sekitar itu. Ini adalah Asus ZenBook Flip 13 UX 363. Nah ini laptop ini ceritanya saya beli waktu zaman pandemi kemarin, sekitar tahun 2020 lah ya. Teman-teman bisa lihat balik videonya, masih ada di channel YouTube saya, jadi video-video yang kemarin. Nah kurang lebih laptop ini sudah menemani saya, ini saya benar-benar pakai, sudah menemani saya kurang lebih sekitar 1 tahunan ya 1 tahunan lah ya, sekitar 1 tahunan lebih. Jadi 2020 pertengahan sampai sekarang, sampai 2022, mungkin hampir 2 tahun jangan-jangan ya. Nah tapi gimana teman-teman pengalamannya? Nah ada beberapa hal yang saya suka, ada beberapa hal yang saya juga ya kayaknya bisa di improve lagi deh gitu ya sebenarnya. Disclaimer dulu, ini merupakan hasil dari pengalaman pribadi, jadi cerita-cerita yang saya mau sharing ke teman-teman tentang laptop ini adalah hasil dari pengalaman pribadi. Jadi mungkin bisa berbeda buat teman-teman yang mengalami juga atau punya ini juga, jadi ya bisa ada pengalaman yang berbeda mungkin. Nah kalau ada seperti itu nggak apa-apa, ketik aja di kolom komentar, siapa tahu bisa saling berbagi ya buat teman-teman ya. Mungkin ada yang merasakan, mungkin juga ada yang tidak, mungkin ada yang punya pengalaman yang lain lagi di luar yang saya mau ceritakan. Silakan aja ketik di kolom komentar, memperkaya pengetahuan kita dan juga teman-teman yang juga pengen tahu tentunya tentang laptop ini ya teman-teman ya. Oke, langsung aja ya. Jadi di sini saya mau sharing tentang hal-hal yang saya sukai dari laptop ini selama pakai laptop ini, dan juga hal-hal yang kurang saya sukai selama pakai laptop ini. Gimana teman-teman? Kita mulai aja ya dari hal-hal yang saya sukai dulu ya. Nomor 1, pastinya laptop ini ringan. Kita teman-teman bisa lihat ya, gampang banget ini. Saya putar-putar, saya ini. Nah, jadi di bawah-bawahnya tuh enak. Nggak menambah beban hidup. Nggak menambah beban hidup teman-teman yang bawa tas berat-berat terus ditambahin ini makin berat lagi, jadi 2 kali lipat beratnya. Ini pakai laptop ini enak. Malah kadang-kadang kita lupa kalau lagi bawa laptop sebenarnya, karena ya ringan sekali ini sebenarnya, nggak terlalu nambah beban. Kurang lebih sekitar 1 kiloan aja sih beratnya kalau lihat di spesifikasinya ya. Jadi nomor 1 yang saya sukai dari laptop ini adalah ringan, karena ringannya ini bikin enak banget buat dibawa-bawa. Sedangkan saya juga kebetulan orangnya mobile, harus kesana kemari, harus meeting, harus ketemu sama klien, harus kadang-kadang ketemu sama partner saya juga baru habis meeting. Kadang-kadang saya harus nyusul ke tempat dia, jadi mobile. Jadi ya ringannya ini sangat membantu sih. Kadang-kadang bikin lupa kalau kita lagi bawa laptop. Nomor 2, tampilannya juga keren. Selain ringan, tampilannya juga keren karena bodinya ya besi mengkilap begini ya. Jadi ya keren aja tampilannya. Tipis juga, sudah bodinya keren, bentukannya besi, terus tipis juga. Dan yang lebih kerennya lagi adalah bisa kita lipat 360. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Tuh ya, kita lipat bisa jadiin tablet mode juga, kurang lebih seperti ini. Tuh. Ya teman-teman ya, selain ringan juga modelnya juga keren. Kalau buat nongkrong, buat ketemu klien, bahkan lagi presentasi juga keren. Bisa jadi bahan omongan kadang-kadang ngobrol sama klien. Laptopnya apa sih? Keren juga. Ya itu bisa jadi bahan buat ice breaking juga sama klien. Poin berikutnya berhubungan sama poin yang kedua tadi, yang sebelumnya. Jadi karena dia bisa dilipat gini ya teman-teman ya, bisa dilipat, bisa jadi tablet mode.
ini enak buat media consumption. Jadi kalau kita mau hiburan, mau nonton YouTube atau mau nyetel video di sini, ya enak, tinggal ditaruh aja, terus ya udah biar dia nyala videonya kita nonton. Kurang lebih seperti ini tuh. Selain buat hiburan, tablet mode-nya ini juga enak buat kita kalau menjelaskan sesuatu. Jadi kalau lagi mau apa ya, kalau bukan presentasi lah ya, kalau lagi one on one meeting, kita kadang-kadang kita giniin terus kita jelasinnya gini-gini, kita presentasinya, karena ini touchscreen juga ya, jadi enak, kita bisa ya jelasin langsung di sini seperti tablet, jadi nggak kayak laptop. Jadi untuk layar lipatnya ini, bukan layar lipat sih ya sebenarnya, ini mode tabletnya lah ya, mode tabletnya ini enak juga buat kalau mau lagi one on one meeting, mau jelasin ke klien atau ke orang yang sedang kita ajak ngobrol. Di sini bisa langsung kita presentasiin bahannya karena dia juga touchscreen. Poin berikutnya adalah performance. Nah, dari sisi performance, selama pakai laptop ini saya jarang sekali menemukan kendala ngehang atau lemot atau ya segala macamnya ya yang bikin nggak sabar nungguin dan seterusnya. Tapi perlu diingat juga teman-teman, yang saya pakai untuk kerja dari laptop ini adalah seperti kerjaan-kerjaan Office, Google Meet, Zoom, terus edit video juga di Filmora, dan ya kerjaan-kerjaan yang agak ringan lainnya ya seperti riset, cari-cari sumber di YouTube atau di sosial media dan lain-lain. Poin berikutnya adalah kualitas speaker. Kualitas speakernya ini lumayan oke menurut saya. Jadi buat nonton, buat online meeting juga cukup oke sih. Jadi suaranya cukup keluar dan bulat, nggak nyempreng gitu loh suaranya. Jadi menurut saya sih untuk ukuran laptop ini cukup oke. Jadi kualitas speaker ini saya masukin ke hal yang saya sukain dari laptop ini. Poin berikutnya yang saya suka dari laptop ini, yang dari dulu waktu Asus ZenBook Flip UX 13 ini baru keluar, adalah apalagi tidak lain dan tidak bukan adalah layarnya sendiri. Layarnya adalah layar OLED 13 inch, dimana layar ini sangat memanjakan mata ya buat saya, apalagi yang udah biasa pakai Samsung. Teman-teman yang udah biasa pakai Samsung pasti tahu rasanya ya. Jadi udah kebiasaan sama layar Super AMOLED-nya Samsung. Kayaknya kalau lihat layar yang bukan AMOLED gitu ya, kayaknya ada yang kurang aja gitu dari sisi warnanya, pancarannya, segala macam. Kayaknya ada yang kurang aja gitu, meskipun sebenarnya nggak kalah juga harusnya sih ya mungkin ya. Tapi entah kenapa ya, kayak ada yang kurang aja gitu di mata. Nah, itu juga yang saya rasakan. Akhirnya kenapa waktu itu jadi deal breaker beli laptop Asus ini. Poin berikutnya adalah touchscreen-nya. Jadi berhubungan lagi tadi sama poin yang sebelumnya. Poin berikutnya adalah touchscreen-nya. Touchscreen-nya ini memudahkan pengoperasian kalau buat saya ya, entah teman-teman pakai atau enggak. Meskipun sebenarnya nggak selalu saya pakai juga touchscreen-nya, tapi kadang-kadang memudahkan pengoperasian. Kalau lagi males geser-geser, kita bisa pakai touchscreen-nya buat tunjuk-tunjuk sama ngetap-ngetap gitu ya. Jadi saya masukkan touchscreen ini, poin touchscreen ini ke hal yang saya suka dari laptop ini. Lalu poin terakhir adalah touchpad-nya bisa jadi tombol kalkulator. Nah, ini mungkin buat teman-teman ada yang pakai, ada yang enggak. Tapi buat saya, karena ya saya suka hitung-hitung buat penawaran ya. Kadang-kadang kalau lagi online meeting suka ditanya sama customer, ini harganya gimana, masuk nggak kalau di nego dan segala macam. Ya kita harus ekstra cepet mikirnya dan ngitungnya gitu ya, udah oke atau belum, marginnya masih dapat apa enggak, udah mepet banget apa gimana. Nah, itu biasanya pakai kalkulator manual tuh kalau saya biasanya untuk pakai itu. Nah, itu enak banget kalau lagi online meeting, bisa kita tiba-tiba tuh ya langsung nggak usah repot-repot nyari kalkulator ya. Kalau kita pakai Windows biasa gitu ya, atau laptop sebelumnya harus run dulu terus calc gitu ya, ketik calc terus ya nyalain. Kalau ini enggak, dia tinggal adalah caranya, dia ngetap aja di situ langsung keluar nanti kalkulatornya, kita tinggal langsung ngetap di tombolnya itu, di touchpadnya itu, jadi kalkulator. Jadi dengan adanya touchpad yang bisa jadi kalkulator ini, kita bisa mengakses fitur kalkulator dengan cepat, dan buat saya itu cukup membantu saat beberapa kali saya harus hitung-hitung harga secara cepat ya, saat customer lagi mepet-mepet maksa nanya harganya berapa, harus sekarang di online meeting,
benar-benar harus dikeluarin itu harganya sudah oke atau belum dan seterusnya. Jadi ya kalkulator itu ya membantu lah ya, bisa mengakses kalkulator dalam waktu cepat. Itu tadi hal-hal yang saya suka dari Asus ZenBook Flip 13 UX363. Nanti akan ada videonya lagi tentang hal yang kurang saya suka dari laptop ini. Kira-kira seperti apa videonya? Teman-teman tunggu aja, nanti saya akan buatkan lagi videonya ya. Buat teman-teman yang punya pengalaman dengan laptop ini, yang sudah merasakan ya, sudah beli, sudah make, bisa juga sharing di kolom komentar ya, terutama hal-hal yang teman-teman sukai dulu dari laptop ini apa aja sih. Kalau ada yang belum saya sebutkan tadi, mungkin teman-teman bisa ketik di kolom komentar ya, dan yang lain mudah-mudahan bisa tahu juga dari pengalaman teman-teman tentang laptop ini seperti apa. Oke, segini dulu teman-teman, ketemu lagi di video berikutnya ya. Thank you.